kami yang di sorga, segala hormat, puji, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu pada malam hari ini. Inilah kami hamba-hambamu Tuhan, sujud di hadapan Tuhan, mengakui betapa Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Bahkan sangat baik, teramat baik. Dan itulah yang membuat kami boleh berkumpul bersekutu pada malam ini. Kami sudah memuji Engkau Bapa. Kembali saat ini kami buka hati kami dengan segala kerendahan hati. Seperti seorang murid duduk di bawah kaki Sang Guru Agung kami Yesus Kristus. Membuka hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui bibir lidah hamba-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya dan seluruh hamba-hamba-Mu juga yang akan mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Masih bertalian dengan apa yang sedang kita percakapkan sepanjang bulan ini. Maka dalam persekutuan kita para hamba-hamba Tuhan malam ini firman berjudul Hidup lebih penting daripada makanan. Hidup lebih penting daripada makanan. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 23, firman Tuhan berkata demikian. Dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 23 kita akan membaca ayat ini dalam 3 terjemahan. Yang pertama dalam terjemahan baru disebutkan demikian. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Terjemahan lama berkata demikian. Karena nyawa itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian. Yang terakhir dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata, karena tujuan hidupmu yang sebenarnya jauh lebih penting daripada soal makanan dan pakaian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, ayat ini akan dapat kita pahami dengan baik kalau kita membaca perikop ini secara keseluruhan. Ayat ini muncul sebagai bentuk dari penjelasan Yesus Kristus mengenai kekhawatiran hidup. Maka di sana dikatakan jangan khawatir. Itulah kata kunci, jangan khawatir. Jangan khawatir ini saudara-saudara bukan larangan untuk mengantisipasi masa depan dan membuat rencana. Tetapi merupakan larangan supaya jangan khawatir mengenai kebutuhan sehari-hari. Allah menghendaki bahwa kita harus antisipasi hidup masa depan. Tuhan juga menghendaki supaya kita membuat sebuah perencanaan yang baik di dalam kehidupan kita. Jadi kalau Tuhan berkata jangan khawatir, itu bukan larangan supaya kita tidak mempersiapkan menata hidup ke depan lebih baik. Bukan. Tapi ketika Yesus berkata jangan khawatir, adalah suatu atau sebuah larangan bagi orang percaya kepadanya supaya dia jangan khawatir mengenai kebutuhan
sehari-hari. Yesus tidak bermaksud bahwa mengadakan persiapan untuk kebutuhan fisik di masa depan itu salah. Seperti tadi saya sudah katakan, Allah menghendaki kita menyusun sebuah perencanaan. Tapi dalam perikop ini, ketika Yesus berkata jangan khawatir, yang dilarang oleh Yesus adalah kekhawatiran atau kecemasan yang menunjukkan bahwa kita kurang percaya akan pemeliharaan dan kasih Allah, di mana Dia adalah Bapa kita. Perikop ini mengajarkan kita supaya kita mampu mempercayai Allah sebagai Bapa yang akan memelihara kita dengan kasih yang tentu saja bisa kita tidak dapat menyelaminya. Dengan kata lain, ada berbagai cara bentuk di mana Tuhan mampu memelihara kita sebagai biji mata Tuhan atau sebagai orang percaya, apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Secara khusus kita fokus pada ayat yang ke-23 itu, yang berkata bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan mengapa tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Dan yang mengungkapkan ini adalah Kristus sendiri. Tentu saja pasti ada alasan kenapa Yesus berkata bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan. Walaupun kita akan berkata, kalau saya tidak makan, tidak mungkin saya bisa hidup. Betul. Kalau saya tidak mengenakan pakaian, bisa saja tubuh saya jadi sakit. Betul sekali. Tetapi yang disebutkan di sini lebih penting, bukan tidak berarti, bukan tidak penting, tapi lebih penting. Yesus tidak berkata bahwa hidup ini tidak butuh makanan, dia tidak bilang begitu. Dia juga tidak berkata bahwa tubuh kita tidak butuh pakaian, dia tidak berkata demikian. Saudara-saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, ada dua jawaban yang sangat sederhana. Mengapa hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup lebih penting daripada makanan disebabkan yang pertama, bahwa hidup itu berasal dari nafas Allah. Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara-saudara, semua makhluk hidup adalah ciptaan Allah. Tetapi tidak semua proses penciptaan makhluk hidup itu sama. Penciptaan manusia sebagai makhluk hidup sangat berbeda dari penciptaan Allah terhadap makhluk hidup yang lain. Kalau kita baca kitab Kejadian,
Tuhan hanya berkata, jadilah ini, maka jadi. Jadilah ini, maka jadi. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 di sana dikatakan, baiklah kita. Allah membuat sebuah perencanaan yang sangat luar biasa mengenai penciptaan manusia. Dan hanya dalam penciptaan manusialah disebutkan bahwa Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ketika Allah menciptakan makhluk hidup lain di luar manusia, sebutlah binatang, Allah tidak hembusi hidung binatang itu untuk memberikan hidup, tidak. Hanya kepada manusia. Dengan kata lain, saudara, hidup manusia itu adalah milik Allah sendiri, satu. Yang kedua, hidup manusia itu bergantung sepenuhnya kepada Allah Sang Pencipta. Itulah juga sebabnya mengapa kita tidak berkuasa atas hidup kita. Kalau saudara baca dalam Matius pasal 6 mengenai perihal kekhawatiran itu, Alkitab bilang, adakah di antara kamu yang mampu menambah atau mengurangi barang sehasta saja dalam hidupnya? Kita tidak berdaulat, kita tidak berkuasa atas hidup kita. Jadi ketika Alkitab berkata hidup itu lebih penting daripada makanan, itu menunjukkan bahwa hidup yang ada pada kita sebagai milik Allah, yang diciptakan atau yang berasal dari nafas Allah, maka percayalah, Dia akan pelihara hidup manusia itu yang adalah miliknya, yang adalah nafasnya sendiri. Asalkan manusia itu tetap membuka diri dan mau tunduk dan taat pada Allah. Kemudian, bahwa tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah, yang kedua, saudara-saudara, makanan dan pakaian itu, Alkitab berkata berasal dari bumi. Oke? Kejadian pasal 1 ayat 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Sampai di sini kita tetap percaya bahwa baik hidup maupun makanan, tubuh dan apa yang kita pakai, semuanya adalah ciptaan Allah. Tetapi ada perbedaan yang sangat-sangat penting dipahami. Yang lain itu berasal dari bumi, memang adalah milik Allah sendiri. Tetapi saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini hendak mengingatkan kita, mengajarkan kita supaya kita mendahulukan, dengar, mengutamakan yang lebih penting dan yang lebih utama di dalam hidup kita. Lalu saudara-saudara, apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini? Memang tidak ada yang salah dengan memiliki pakaian yang bagus atau makan makanan yang enak, tidak ada yang salah. Kalau saudara dianugerahi pakaian yang bagus, puji Tuhan. Dianugerahi makanan yang enak, haleluya. Dan adalah kehendak Tuhan bagi kita, kita dapat menikmati hidup ini selama kita ada di dunia ini. Ingat
khotbah beberapa waktu yang lalu. Nikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tetapi saudara-saudara, ketika kita membiarkan fokus utama kita hanya pada mengenakan hal yang benar atau mengenakan pakaian yang baik, yang mahal, atau pada makanan yang enak-enak saja, kita telah kehilangan tujuan dan makna hidup yang sebenarnya. Sekali lagi, kalau fokus kita pada pakaian, fokus kita pada makanan, maka sesungguhnya kita telah kehilangan arah hidup, tujuan hidup yang sesungguhnya. Memang kita tidak bisa bertahan hidup, Pak, kalau tidak ada makanan. Gak ada yang bisa hidup. Kita juga akan sakit tubuh kita kalau tidak ada yang melindungi tubuh ini. Tetapi saudara-saudara, walaupun makanan penting, pakaian itu penting. Camkan baik-baik. Hal itu tidak boleh mendapat kedudukan yang lebih tinggi, lebih utama dalam hidup kita daripada pengenalan, pencarian kita pada Allah. Tuhan ingin hidup kita diutamakan untuk mengenal Dia dan mempercayai Dia. Makanya berulang-ulang saya menyampaikan dari mimbar ini, jangan kejar berkatnya. Tetapi carilah sumber dan pemberi berkat itu. Ketika kita menjadikan Dia sebagai pusat pengejaran hidup kita, maka kita akan menemukan kebahagiaan dan makna hidup yang kita inginkan. Jadi ketika Kristus berkata bahwa hidup ini lebih penting daripada makanan, kebahagiaan hidup sejati kita hanya ditemukan dalam pengenalan yang benar akan pribadi Kristus. Tetapi berapa banyak orang yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus memang tidak pernah terucap dari mulut, tapi dalam praktek kehidupan sehari-hari itu yang kita lakukan. Bahwa Kristus itu bukan yang utama dalam hidup kita. Tempat kedudukan Kristus dalam hidup kita bukan pada posisi, pada tempat yang tertinggi, yang teratas. Tapi Dia ada pada posisi-posisi yang rendah dalam diri kita. Namun ketika hidup kita mulai terhimpit, terjepit, maka kita mulai mencari Dia supaya Dia kembali duduk pada posisi Dia yang sesungguhnya. Sekali lagi, bukan Allah melarang kita mencari makanan, mencari nafkah, bekerja keras adalah kehendak Allah bagi kita untuk melakukan semua itu. Tapi hidup kita harus menjadi prioritas kita. Itu sebabnya firman Allah berkata, apalah artinya kamu memiliki segala sesuatunya, termasuk makanan, termasuk pakaian. Kau boleh memiliki semua itu, hartamu banyak, melimpah, tapi jiwamu binasa, hidupmu binasa. Oleh sebab itu rekan-rekanku, hamba-hamba Tuhan yang kekasih, terima kasih kalau engkau masih memberikan hatimu di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah lelahnya perjalanan hidup, usaha untuk memenuhi seluruh tuntutan kehidupan keseharian kita.
Kesadaran itu membuat kita datang pada Tuhan walaupun kita harus tertatih-tatih. Genapilah firman Allah dalam hidup kita bahwa Tuhan ingin hidup kita supaya mengutamakan pengenalan akan Dia dan mempercayai Kristus. Rasul Paulus akhirnya berkata dalam hidupnya, apa yang dahulu kuanggap menjadi keuntungan, kebanggaan, sekarang kuanggap rugi, bahkan kuanggap sampah. Karena pengenalanku akan Kristus itu jauh lebih penting daripada semua yang lain. Utamakanlah yang lebih penting. Utamakanlah yang bernilai abadi daripada hal-hal yang bernilai sesaat atau sementara. Biar pengenalan yang benar akan pribadi Kristus menjadi prioritas dalam hidup kita, melebihi pencarian kita pada hal apapun di dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus telah mengajar dan mengingatkan kami kembali akan arti, makna, tujuan hidup kami yang sesungguhnya. Kami sadar seringkali kekhawatiran melanda hidup kami, sehingga kami mengabaikan sumber pemberi hidup itu, bahkan pemilik hidup itu sendiri, yaitu Engkau Tuhan. Tetapi melalui kebenaran firman-Mu malam ini mengingatkan kami, bahwa Engkau menjamin hidup kami, menjamin makan, menjamin pakaian kami atau segala kebutuhan hidup kami. Asalkan kami tetap fokus dan memprioritaskan Engkau sepenuhnya dalam hidup kami. Diberkati semua hamba-hamba-Mu dan semua orang yang mendengarkan kebenaran ini ya Tuhan. Dan kami hidup seturut kehendak-Mu, mengenal Engkau dan mempercayai Engkau menjadi tujuan utama hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.